Ayah Ibu, welcome to Liburan Anak YouTube channel. Nah, hari ini itu aku mau bahas tentang gimana caranya kita protect anak kita dari bahaya-bahayanya internet. Nah, aku pengen bahas mulai dari Google, lalu YouTube, Facebook, sama Instagram. Gimana sih caranya kita nge-private account mereka supaya nggak banyak strangers yang bisa akses, atau gimana sih caranya kita melindungi anak dari konten-konten yang belum pantas untuk anak-anak. Yuk, let's get started. Oke, first things first, kita mulai dari Google. Kita ingin mengaktifkan Safe Search dari Google ini. Jadi ayah ibu bisa pencet settings, lalu search settings. Nah, di atas ini ada namanya Safe Search Filters. Kita mau turn on, ini aku udah turn on, tinggal di tick aja. Nah, jadi apa sih fungsinya Safe Search Filters itu? Jadi, it helps us to avoid most violent and adult content. Jadi akan di-hide semua yang, nggak semua sih. Dia bilang nggak 100% accurate, tapi ya kebanyakan akan dia hide. Kalau misalnya anak kita mau nge-search atau yang berbau kekerasan atau pornografi, ntar nggak keluar gitu. Nah, tapi kita sebagai parents harus tetap mengawasi, karena di sini dia disclaimer ya, dia bilang nggak bakalan 100% akurat gitu. Nah, kalau misalnya sudah diaktifkan, scroll ke bawah and then we want to save it. Okay, and that's it for Google. Okay, next ini adalah YouTube dan kita mau mengaktifkan restricted mode. Kita bisa pencet di profile, lalu pencet yang paling bawah. This help hide potentially mature videos. Nah, sekali lagi sama kayak Google, nggak ada filter yang 100% accurate. Nah, jadi kita aktifin aja. Oh iya, this setting only applies to this browser. Jadi kalau misalnya ayah ibu punya browser lainnya, misalnya ada Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, itu bisa diaktifin juga semuanya. Nah, kalau misalnya restricted mode ini udah on, kita nggak bisa ngeliat komen-komen dari video. Jadi biasanya kan komen-komen ada yang pakai bahasa kasar atau ada yang ngomongnya gimana gitu ya. Jadi itu bisa di-hide dan anak-anak nggak perlu melihat hal itu gitu. Masih di YouTube, jadi ini namanya adalah channel dashboard. Jadi ini adalah penampakan kalau misalnya kita punya channel YouTube. Nah, kalau misalnya ada anak ayah ibu yang bercita-cita menjadi YouTubers dan mau ngupload karyanya sendiri, ya bisa banget, nggak perlu khawatir walaupun mungkin dia masih terlalu kecil atau apa, kita bisa atur. Nah, aku mau tunjukin ke ayah ibu gimana cara ngaturnya supaya video yang diupload oleh anak ayah ibu itu nggak bisa kelihatan sama orang stranger, jadi bisa kelihatannya sama teman-teman aja atau keluarga aja. Nah, ini mulai dari create upload videos ya. Jadi ketika anak ayah ibu ngupload videonya, ayah ibu bisa ndampingin. Nah, aku mau upload videonya dulu. Oke, sambil videonya uploading. Jadi ini di bagian nomor 1 details, aku mau coba matiin disable comment dulu, karena kalau takutnya nanti ada orang yang komen-komen yang aneh-aneh atau kata-kata kasar atau yang tidak baik, jadi kita matiin dulu ya. Ini ada di paling bawah. Nah, kita bisa atur di sini disable comments. Atau kalau misalnya ibu mau matiin like and dislike-nya juga, ini juga bisa. Kalau misalnya nggak mau anak ibu sampai kok ini videonya nggak ada yang nge-like atau kok ada yang dislike, jadi ini bisa dimatiin, ini optional aja. Nah, di sini juga audiensnya itu ayah ibu bisa pilih mau yes it's made for kids atau it's not made for kids. Kalau misalnya ayah ibu centang yang ini, otomatis sebenarnya udah ke disable komennya, jadi nggak perlu kita matiin lagi seperti tadi gitu. Next, kita mau ke video element. Di sini nggak ada yang mau aku ubah. Nah, kalau di sini adalah di visibility ini, kita bisa tentuin nih siapa yang bisa melihat video ini.
Nah, kalau misalnya ayah ibu pencet yang public, nah ini yang seperti upload pada umumnya, semua orang bisa lihat, tapi yang mau kita pilih itu antara unlisted, jadi hanya video orang yang dengan video link, ini video linknya aja yang bisa lihat videonya, atau di private kita bisa pilih siapa aja yang bisa melihat video ini, gitu. Mungkin antara unlisted atau private. Kalau misalnya udah, bisa langsung save and upload. Oke, next adalah Facebook. Ini aku udah buka di bagian setting dan pencet bagian privasi atau privacy kalau misalnya ayah ibu menggunakan yang bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa, kalau misalnya anak ayah ibu tuh udah punya account Facebook dan ingin lebih di private lagi nih posting-postingnya, terus data-datanya, ini bisa banget. Nah, misalnya siapa yang melihat postingan Anda di masa yang mendatang, kita tinggal pencet aja bagian ini. Nanti kita bisa kayak pilih siapa aja sih yang boleh ngeliat post anak kita, misalnya teman aja, keluarga aja, nanti bisa settingnya di sini. Nah, terus juga misalnya ada yang siapa yang bisa mencari Anda menggunakan nomor telepon yang Anda berikan. Nah, mungkin kalau nomor telepon itu di-hide aja kali ya, jangan ditampilkan gitu. Kalau seperti alamat lengkap atau nomor telepon atau apa untuk keamanan, karena banyak banget kayak misalnya orang yang tidak bertanggung jawab kayak menggunakan informasi pribadi tuh yang buat yang enggak, jadi lebih baik tidak usah dipasang gitu. Mungkin yang ini bisa diatur yang daftar teman ke keluarga aja atau hanya saya aja di lock gitu. Pokoknya seminimal mungkin informasi yang bisa kita berikan kepada strangers. Oke, untuk Instagram kita mau aktifin private account. Di sini ya ibu langsung pencet settings, lalu privacy, lalu pencet account privacy. Nah, langsung aja dinyalain private account-nya. Sampai di sini aja. Thank you for watching ayah ibu. See you on our next video ya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Bye!